Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, meta fakta, fakta bicara, rahayu untuk alam semesta. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah. Pesantren Siddiqiyah di pelosok Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir ini memang sedang ramai diperbincangkan publik. Hal ini telah mencuat gara-gara kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati dengan tersangka anak pendiri pesantren tersebut. Sebenarnya, tahukah saudara tentang Siddiqiyah? Terkadang banyak yang tidak tahu, tapi sok tahu. Mlebu wae turung pernah neng rasa serti tentang Siddiqiyah. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah. Dari banyaknya perbincangan, dari banyaknya pemberitaan-pemberitaan, hati saya ini terasa tergugah, dan saya akan memberikan informasi yang jelas tentang Siddiqiyah. Sejarah Thariqah Siddiqiyah pada fase pertama yang disusun oleh tim sejarah. Pondok pesantren ini awalnya dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Juanda. Kiai Haji Ahmad Juanda adalah seorang ulama yang menyertai perjuangan Diponegoro di Losari, Brebes, Jawa Tengah. Pesantren ini bernama Gedung Puri dan dibangun sekitar 1850-an. Namun setelah Pangeran Diponegoro wafat pada tahun 1855, Kiai Ahmad Suhada berpindah ke Jawa Timur, yakni di pelosok Jombang. Dan pesantren ini diteruskan putranya Ahmad Suhada, Muhammad Khalil, yang dikenal dengan Haji Abdul Mukti. Dan Abdul Mukti memiliki 17 putra. Sempat diteruskan oleh putra ke-6, yaitu Abdul Mukti Munasir. Jadi sempat diteruskan oleh putra yang ke-6 Abdul Mukti yang namanya Munasir. Pesantren ini kemudian diteruskan oleh putranya yang ke-12, yaitu sekarang adalah Kiai Muhammad Muhtar Mukti, yang sekarang sedang ramai dan sedang viral, yang merupakan ayah dari Gus Beki. Sejak 1958, Kiai Muhtar Mukti mulai mengajarkan ajaran Thariqah Siddiqiyah yang ia terima dari Syekh Su'aib Jamali Al-Bantani yang masuk Thariqah Kolwatiyah dari Yaman. Bahkan PBNU dulu juga pernah membahas ulang izin Pompes dengan majelis Masyayikh pada tahun 1967. Kiai Muhtar Mukti mendirikan pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton Minal Iman Siddiqiyah. Pesantren ini kemudian membangun gedung bertingkat pada tahun 1974. Dan pesantren ini kemudian mendapat banyak santri dan santriwati. Merujuk pada laman resmi
Emis Pendidikan Islam Kementerian Agama Pesantren Majma' Al-Bahrain Siddiqiyah memiliki nomor statistik 510335170. Pesantren ini mendapatkan izin operasional atau IJOP dengan nomor 875/KK 13-12-5/11/2018. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, jika sedulur ingin lebih paham lagi tentang Siddiqiyah, tahukah kalian ajaran Siddiqiyah? Jadi Siddiqiyah itu adalah ilmu yang diajarkan adalah torekot. Torekot adalah jalan atau cara atau metode suatu ibadah. Ada cara atau metode. Sholat ada metodenya, puasa ada metodenya, zakat ada metodenya, haji ada metodenya. Dan cara ini ditanamkan di dalam torekot. Dasar torekot. Dan jika manusia tetap pada suatu torekot, pasti mereka akan mendapatkan air yang menyegarkan. Jadi ajaran torekot adalah ajaran agama Islam, bukan ajaran ulama salaf atau pertengahan setelah para sahabat. Sebagaimana dianggap sebagian kecil umat Islam, ajaran torekot itu ditibrakan kepada ajaran zikrullah. Masalah zikrullah telah dicontohkan atau diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sesungguhnya ada bagi kamu di dalam diri Rasul itu contoh yang bagus. Bagi siapa saja yang ingin bertemu Allah dan hari akhir, maka zikirlah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya zikir. Dan di dalam ajaran Thariqah Siddiqiyah itu ada 8 kesanggupan sebelum murid-murid masuk. Tahukah sedulur? Ini banyak yang belum tahu, tapi merasa sudah tahu. Bahkan ketika saya melihat komen-komen terhadap Siddiqiyah itu sangat luar biasa. Padahal ajaran ini adalah ajaran yang istimewa bagi Indonesia. Nah, saya tekankan lagi dari Mbah Imam Suhada, beliau adalah ulama yang mendampingi perjuangan Diponegoro. Ingat itu, pada waktu itu ingin mengusir penjajah Belanda. Taruhannya apa? Nyawa, sedulur. Dan ini diteruskan oleh cucu beliau, yaitu Syekh Muhammad Mukhtar Muti. Dan beliau ingin membangkitkan lagi kejayaan Nusantara. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, saya harap Kementerian Agama yang sudah mencabut izinnya, ya, tinjau ulang. Karena apa? Ajaran ini adalah ajaran yang memang dibutuhkan oleh negara Indonesia. Karena benteng utama
yang mampu melindungi Indonesia itu adalah dari pesantren. Itu. Ya. Jika ada permasalahan lain ya tentang hal-hal entah itu Mas Beki atau yang lainnya, itu memang harus diselesaikan secara hukum ya. Karena apa? Ini baru ya, dugaan ya, belum disidangkan ya. Ini tolong pada pemerintah ya, jangan terburu-buru untuk mencabut Siddiqiyah ini, pesantren Siddiqiyah ini, karena ajarannya sangat mulia ya. Orang masuk saja itu yang pertama itu ya harus sanggup taat kepada Allah dan bakti kepada Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sanggup taat kepada Rasulullah, bakti kepada Rasulullah. Yang ketiga, sanggup taat bakti kepada orang tua atau ibu bapak. Sekarang dari ketiga itu, mana jeleknya coba? Wes, para pemirsa Afik yang dimuliakan Allah, mana jeleknya? Tidak ada satupun dari ketiga itu yang jelek. Yang keempat, sanggup bakti kepada sesama manusia. Wa asin kama ahsanal lahu ilaika wala tagil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul muhsidin. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Mana jeleknya? Dan yang keempat, sanggup bakti kepada negara Indonesia. Nah, ini untuk warga negara Indonesia. Beliau menanamkan cinta kepada tanah air. Bagi yang warganya Indonesia, beliau itu menanamkan cinta kepada Indonesia. Seandainya yang masuk adalah orang Malaysia, beliau menanamkan cinta kepada negaranya Malaysia. Seandainya yang masuk adalah orang-orang Turki, beliau itu menanamkan rasa cinta kepada negaranya Turki. Itu yang dilakukan beliau. Karena apa? Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah berdiri negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ingat, tujuan negara Republik Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tolong kepada Kementerian Agama, sekali lagi bisa dicabut ya, atau klarifikasi lah ke pondok pesantren tersebut, karena dalam kesanggupannya saja itu tidak ada satupun ya, yang ingin menjadikan negara ini mundur
Gitu. Dan kesanggupan yang keenam, ya, sanggup cinta tanah air Indonesia. Tanah air adalah tempat yang menerima kedatangan kita. Diri kita tersusun dari unsur tanah dan air. Tanahnya kita tempati dan airnya kita minum. Udaranya kita hirup dan buah-buahnya kita makan. Oleh sebab itu, ya, ini beliau mengatakan, kita haruslah cinta kepada tanah air. Cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman. Iman adalah pokok pangkal agama. Hubbul waton minal iman. Itu yang beliau katakan kepada murid-murid Thariqah Shidhiyah. Ya, sekali lagi kepada para pemangku jabatan Kementerian Agama, bisa ditinjau ulang lah, jangan hanya asal cabut, ya. Coba bayangkan di situ ada hampir 1000 anak yang dididik untuk cinta kepada negara Indonesia, cinta kepada tanah airnya. Dan kita bisa lihatlah, setiap ada bangunan, baik itu di daerah manapun, daerah Semarang, daerah Jawa Timur, daerah Jawa Barat, ketika ada monumen yang ada lambangnya cinta tanah air, hubbul waton minal iman, ada proklamasi, ada Undang-Undang Dasar 45, saya yakinkan itu adalah ajaran beliau, Syekh Muhammad Mukhtar Mukti Al-Mujtaba, mursyid Thariqah Shidhiyah. Karena apa? Beliau memang dijiwai oleh nenek moyangnya dulu, mungkin ya, Imam Syuhada, yang sebagai pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Soekarno pun ketika abahnya beliau, Syekh Mukti, ya, Abdul Mukti, ya, itu salah satu yang menyarankan kalau kemerdekaan Indonesia itu adalah tanggal 17 Agustus 1900. Seluruh safik yang dimuliakan Allah. Sanggupan yang ketujuh adalah sanggup mengamalkan Thariqah Shidhiyah. Jadi sanggup mengamalkan semua unsur yang dari 1 sampai ke 6 tadi, dan ajaran-ajarannya. Thariqah merupakan ilmu, apabila diamalkan akan berkembang baik. Tanpa diamalkan itu tidak ada buahnya. Oleh sebab itu beliau mengatakan, amalkanlah sebaik-baiknya. Dan yang ke-8 adalah sanggup menghargai waktu. Waktu itu adalah umur kita. Umur kita itulah pokok modal kita. Tiap-tiap nafas yang keluar dari kita adalah merupakan berlian-berlian maknawi. Janganlah berlian-berlian tersebut kita buang. Percuma puluhan ribu tiap hari. Pergunakanlah modal berlian umur itu untuk perniagaan amanu amilus sholihat aki watawasobi sobr. Coba bayangkan ketika kita berada di daerah manapun, di Semarang ada, di Jepara ada, di Pati ada,
terus di Rembang ada, di Bonang ada, yang monumennya itu ya, monumen Siddiqiyah itu adalah monumen yang memanunggalkan antar keimanan dan kemanusiaan. Sekali lagi saya mohon kepada Kementerian Agama selaku pemangku kebijakan pesantren bisa ditinjau ulang, jangan hanya asal copot ya, karena Siddiqiyah itu atau pondok pesantren Siddiqiyah, kalau saya lihat sendiri ya, bukan katanya ya, adalah salah satu pesantren yang menanamkan jati diri bangsa, cinta tanah air, dan bahkan membangun tanpa meminta bantuan dari pemerintah. Seandainya ada bantuan dari pemerintah pun silahkan, tetapi dengan kesadaran yang ditanamkan oleh beliau Syekh Muhammad Mukhtar Al-Mujtaba ya, dengan kesadaran ya, meskipun sedikit tapi karena kesadaran, maka bisa membangun rumah layak huni, bisa mampu membangun rumah-rumah syukur di mana, di setiap daerah. Bahkan saya mendengar ya, dan saya juga melihat jelas di Jepara itu ada ya, ada bangunan satu untuk orang-orang fakir miskin ya, karena syukurnya orang-orang warga Siddiqiyah itu tadi, mereka itu rela membangun rumah layak huni yang syukurnya itu untuk apa? Untuk kemerdekaan Indonesia. Masa pesantren yang menanamkan jati diri keimanan dan kemanusiaan ya, dengan mudah dicabut? Padahal ini adalah satu-satunya pesantren yang menurut saya pribadi adalah pesantren yang sangat bagus. Untuk apa? Untuk kejayaan Indonesia ya, tidak harus kita berada di pemerintahan, tidak ya. Namun apa? Dengan kesadaran itu tadi, warga-warga Siddiqiyah itu siap membangun ya, membangun apa? Membangun Indonesia itu. Untuk itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, pada malam hari ini, karena memang harus malam dalam menyampaikan hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua, Indonesia makin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.